semuanya, perkenalkan nama saya Monika Anggita dengan NIM 4101008. Saya berasal dari Prodi PKK 1 semester 1. Nah, pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas rangkuman dan resume pertemuan ke-15 ilmu sosial dasar, yaitu konflik dan integrasi sosial. Nah, langsung saja kita masuk ke videonya. Pertama, pengertian konflik sosial. Konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Menurut Suarjono Soekarto, konflik merupakan proses sosial ketika individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan dengan menantang pihak lain, disertai ancaman dan kekerasan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas yaitu A. Penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan nilai dan norma. Setiap individu atau kelompok memiliki nilai dan norma yang berbeda, yang dapat memicu konflik ketika terjadinya ketidaksepakatan. Yang kedua, perbedaan kepentingan. Kepentingan yang bertentangan antara individu dan kelompok dapat menyebabkan konflik. Yang ketiga, perbedaan sosial. Perbedaan status sosial, ekonomi, atau budaya dapat menjadi sumber konflik. Yang keempat, identitas sosial. Perbedaan identitas seperti suku, agama, atau ras dapat memicu konflik sosial. Kemudian B, dampak konflik sosial. Yang pertama yaitu dampak negatif, yaitu menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Selanjutnya melumpuhkan roda perekonomian, kemudian meningkatkan keresahan dan ketidakstabilan sosial. Kemudian menghancurkan harta benda dan menyebabkan korban jiwa. Kemudian merusak struktur sosial yang ada. Yang kedua, itu dampak positif, memunculkan norma dan nilai yang baru yang lebih adaptif. Kedua, meningkatkan solidaritas dalam kelompok, kemudian mendorong kesadaran untuk melakukan kompromi dan kerjasama. Kemudian meningkatkan kekuatan pribadi dalam menghadapi situasi konflik. Nah, selanjutnya kita akan masuk yaitu pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyatuan berbagai unsur dalam masyarakat, sehingga terciptanya keselarasan fungsi dalam kehidupan. Hal ini terjadi ketika unsur-unsur masyarakat saling berhubungan secara intensif di berbagai bidang kehidupan, menghasilkan pembauran dan kerjasama harmonis. Adapun ciri-ciri integrasi sosial sebagai berikut. A. Kesadaran saling membutuhkan. Setiap individu atau kelompok menyadari pentingnya kerjasama dan saling ketergantungan. Kemudian kesepakatan terhadap norma dan nilai. Terciptanya konsekuensi mengenai norma dan nilai yang lebih berlaku dalam masyarakat. Kemudian C. Hubungan yang harmonis. Adanya interaksi yang harmonis dan minim konflik antara anggota masyarakat. Yang ketiga, faktor penurut integrasi sosial. A. Toleransi. Sikap saling menghargai perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian B. Komunikasi efektif, yaitu adanya komunikasi yang baik antara individu atau kelompok. Kemudian C. Keseimbangan kepentingan, adanya upaya untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Kemudian D. Adanya musuh bersama, yaitu ancaman atau tantangan dari luar yang mempersatukan anggota masyarakat. Kemudian keempat, tantangan dalam integrasi sosial, yaitu A. Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok yang setara dalam masyarakat, seperti antar suku atau antar agama. Kemudian B. Diskriminasi dan stereotip negatif, yaitu perlakuan tidak adil dan pandangan negatif terhadap kelompok tertentu yang menghambat integrasi. Kemudian solusi untuk meningkatkan integrasi sosial. Yang pertama, itu pendidikan multikultural, yaitu pendidikan yang menekankan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Kemudian integrasi dinamika sosial, yaitu upaya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi. Kemudian yang terakhir, dialog lintas kelompok, yaitu komunikasi dan dialog antara berbagai kelompok dalam masyarakat untuk mencapai kesepahaman. Baik teman-teman, sekian materi untuk resume pertemuan 15 ilmu sosial dasar, yaitu konflik dan integrasi sosial. Semoga apapun yang disampaikan dalam video ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya. Terima kasih.